Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan berikutnya kita hari ini akan membahas tentang perilaku menyimpang dan antisosial dalam mata kuliah Sosiologi Hukum. Bicara tentang perilaku menyimpang dan antisosial bukanlah merupakan fenomena baru bagi kita, khususnya umat muslim yang secara mulai dari kita senawiyah atau kita sudah di pesantren pernah mendengar beberapa cerita-cerita Nabi, bahwa dari perilaku tersebut sudah ada beberapa perilaku-perilaku yang menyimpang. Contohnya ketika anak-anak Nabi Adam, Habil dan Qabil yang menentang aturan ayahnya, homoseksualitas kaum Nabi Lut, yaitu suka laki sama laki yang dilaknat oleh Allah, hingga tindakan anak-anak pada masa kini yang mengkonsumsi narkoba dan kejahatan ternegara. Yang patut dipertanyakan adalah mengapa masih banyak perilaku menyimpang dalam kehidupan masyarakat, walaupun sudah ada tatanan nilai dan norma yang mengatur kehidupan perilaku bagi setiap orang. Membahas perilaku menyimpang bukan berarti mengajak pembelajar sosiologi menjadi menyimpang, bukan. Akan tetapi lebih diarahkan pada mencari sebab musabab mengapa sekelompok orang menjadi menyimpang dan bagaimana cara penyelesaiannya. Pada dasarnya, permasalahan yang menjadikan sekelompok orang menjadi menyimpang adalah cara manusia itu sendiri dalam mencapai tujuan. Semua orang memiliki tujuan dan kehendak untuk mencapai kepuasan diri. Namun tidak semua orang mendasarkan daripada tatanan nilai dan norma yang ada dalam memenuhi kebutuhannya itu bisa tersampaikan. Sifat cara manusia untuk mencapai titik tujuan atau kepuasan tersebut digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama adalah tindakan yang sesuai dengan norma-norma yang diterima oleh masyarakat, banyak atau norma umum. Tindakan ini disebut sebagai tindakan yang sifatnya konformis, yaitu tindakan yang sesuai dengan norma-norma yang diterima oleh masyarakat, banyak atau norma umum. Artinya perbuatan itu menjadi hal yang lumrah dan diterima oleh orang umum, seperti hanya misal kita pakai baju, pakai sarung, menutupi hal-hal yang perlu ditutupi lah, baik laki-laki maupun perempuan, itu menjadi norma yang diterima oleh masyarakat. Maka norma-norma yang diterima itu disebut dengan konformis. Ada lagi yang kedua, tindakan yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Tindakan yang pertama dianggap sebagai tindakan yang benar, seperti yang saya ceritakan di atas. Sedangkan yang kedua ini disebut tindakan yang menyimpang atau penyimpangannya disebut dengan delinquent atau suatu tindakan yang di luar umumnya. Misalnya nih, laki-laki pakai anting, itu kan bukan umumnya. Umumnya kan yang pakai anting adalah perempuan. Ini laki-laki pakai anting. Yang kedua, perempuan pakai motor laki, kan bukan umum. Yang begini-begini disebut suatu penyimpangan yang tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang ada. Fenomena perilaku menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat memang menarik untuk dibicarakan.
Sisi yang menarik bukan saja karena pemberitaan tentang berbagai perilaku manusia yang ganjil dapat mendongkrak pendapatan media massa dan rating dari suatu mata acara di stasiun televisi, tetapi juga karena tindakan menyimpang dianggap dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Kadang kan kalau ada hal-hal yang nyeleneh yang disebut dengan dilingkuin atau sesuatu yang tidak normal pada masyarakat pada umumnya, itu kan menjadi seksi untuk diberitakan oleh beberapa awak media. Kalau normal-normal biasa-biasa kan tidak seksi. Kalau yang seksi, yang berbeda, yang unik, yang nyeleneh itu biasanya media banyak yang berdatangan untuk meliput. Tapi bukan persoalan itu, tetapi karena tindakan menyimpang ini dianggap dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Itu yang poin pentingnya. Nah, tidak sebagaimana mestinya. Kasus pelanggaran dan norma susila dan berbagai tindakan kriminal ditayangkan oleh berbagai stasiun televisi yang mungkin setiap hari bisa kita lihat di televisi nasional pun lokal, atau gosip gaya hidup selebritis yang terkesan jauh berbeda dengan kehidupan nyata masyarakat, meskipun dicari penontonnya karena dapat memenuhi hasrat ingin tahu, mereka juga sering kali dicaci karena perilaku yang dianggap tak layak. Di sisi lain, mengundang para penonton untuk banyak yang melihat. Namun di sisi yang paling utama, ini menjadi cemoohan atau ketidaknyamanan bagi orang yang melihat kepada orang yang berperilaku menyimpang itu. Misalnya ada beberapa waktu yang lalu pernikahan sama jenis. Kok bisa begitu? Ya itu kok bisa viral demikian? Ya karena pernikahannya itu sampai ke kantor KUA. Kok bisa pihak KUA kecolongan tidak tahu kalau salah satunya itu adalah sama-sama laki-laki. Sama-sama laki-laki. Taunya pihak KUA kalau dua pasangan ini adalah laki-laki dan perempuan, ternyata sama-sama sejenis laki-laki. Dan ini viral di media, yang dipersalahkan salah satunya adalah pihak KUA sendiri karena kecolongan. Yang kedua yang disalahkan adalah pihak Mutin yang mengantarkan surat dari desa ke KUA. Yang menjadi sorotan, ini pernikahan yang sama jenis. Ini masuk kategori penyimpangan. Nah, hal-hal yang begini ini kan kadang orang ingin tahu, dan TV itu bisa ramai ditonton, namun di sisi lain menjadi perbincangan atau cemohan dari orang-orang yang menonton. Perilaku menyimpang kemudian menyiratkan kesan, meskipun tidak ada masyarakat yang seluruh raganya dapat menaati dengan penuh seluruh aturan norma sosial yang berlaku, tetapi apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, maka hal itu dianggap telah mencoreng aib diri sendiri, keluarga maupun komunitas besarnya. Artinya begini, perilaku menyimpang jika itu dilakukan dengan cara menabrak aturan norma sosial yang ada, sebetulnya secara nggak langsung dia sendiri itu telah merugikan dirinya sendiri. Dia sendiri itu selalu mencoreng namanya sendiri. Kenapa? Dengan sendirinya aib itu akan dibuka. Begitu. Dan bukan hanya dirinya yang akan merasa malu, keluarga besarnya maupun kelompoknya juga akan merasa malu dengan apa yang perilaku menyimpang yang dia lakukan. Media massa itu sebagai kepanjangan tangan kontrol masyarakat juga seringkali menampilkan berita yang memojokkan seseorang atau sekelompok orang yang dianggap menyimpang, dengan cara memberikan peluang menghujat atau bahkan mengucilkan orang-orang yang dianggap menyimpang, merupakan salah satu bentuk hukuman yang cukup berat.
di satu sisi media itu menjadi hal yang penting karena transformasi informasi yang bisa disampaikan, tapi di sisi lain itu secara nggak langsung juga membuka peran orang untuk memberikan langkah-langkah hujatan, bahkan mengetahui aib dari orang yang diangkat oleh media. Jadi ada plus minus ya. Maka kontrol itu sebetulnya juga adalah reaksi masyarakat terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan norma sosial. Tapi itu menjadi rem atau penahan agar norma-norma yang di luar norma yang sebenarnya bisa tidak terlalu intinya orang yang akan melanggar norma sosial tidak terlalu mengentengkan tidak terlalu ngenteng dari istilah Jawanya, tak menggempang kalau istilah Maduranya itu. Ilmu aturannya begini ya harus diikuti, adatnya begini ya harus diikuti. Lalu bagaimana batasan perilaku menyimpang itu? Menyebut namanya saja kita sudah dapat menduga bahwa yang dimaksud dengan perilaku menyimpang itu adalah perilaku dari warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, yang tidak sesuai dengan tata aturan atau norma sosial yang berlaku. Secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa seorang berperilaku menyimpang apabila menurut anggapan sebagian besar masyarakat, minimal di satu kelompok atau komunitas tertentu, perilaku atau tindakan tersebut di luar kebiasaan, di luar adat istiadat, di luar aturan, di luar nilai, atau di luar norma sosial yang berlaku. Membuat batasan perilaku menyimpang berdasarkan subjektivitas kelompok memang mudah, kan? Tapi bagaimana batasan yang pas tentang penyimpangan secara objektif universal tidaklah mudah. Kesulitannya terletak pada anggapan tentang patokan tatanan perilaku masing-masing sosial tidak sama, sehingga mencari konsensus universal tentang penyimpangan sosial bagaikan menguraikan benang kusut. Akan tetapi kita tampaknya sepakat jika tindakan sekelompok orang yang suka minum minuman keras, pengguna narkoba, bahkan perilaku seks bebas, orientasi seks yang salah, pencurian, kekerasan, perjudian, dan pembunuhan dapat dikatakan sebagai bentuk penyimpangan. Tindakan menyimpang yang dilakukan tidak selalu berupa tindak kejahatan besar, seperti merampok, korupsi, menganiaya, atau membunuh, melainkan bisa pula tindakan pelanggaran kecil-kecilan semacam berkelahi dengan teman, suka meludah di sembarang tempat, berpacaran hingga larut malam, dan makan dengan tangan kiri. Membahas perilaku menyimpang tidaklah sederhana, sebab banyak batasan perilaku menyimpang. Akan tetapi pada dasarnya perilaku menyimpang tetap berfokus pada perilaku anggota-anggota masyarakat yang tidak sejalan dengan perilaku yang dilakukan oleh kebanyakan perilaku masyarakat pada umumnya. Membatasi perilaku menyimpang sebagai setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Penyimpangan adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Dari berbagai penjelasan barusan ini dapat kita simpulkan bahwa perilaku menyimpang pada dasarnya adalah semua perilaku manusia yang dilakukan baik secara individual maupun secara kelompok, tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam kelompok tersebut. Maka itulah tentang kajian singkat tentang penyimpangan. Lalu berikutnya tentang antisosial. Jadi ada tema kita kan ada dua nih, penyimpangan dan antisosial.
tentang antisosial di sini sebetulnya telah banyak referensi sosiologi yang menimpalkan bab tentang perilaku menyimpang dan antisosial. Akan tapi kebanyakan dari buku-buku tersebut hanya membahas tentang perilaku menyimpang tanpa menyebutkan secara detail apa yang dimaksud dengan perilaku antisosial tersebut. Dari sekelompok anak muda yang memiliki kegemaran musik keras, misalnya yang tergabung dalam kelompok musik Sepultura, Underground, Slankers, dan sebagainya, adalah beberapa contoh perilaku antisosial. Demikian juga dengan ini menurut pendapat menurut pendapat penulis, bukan menurut pendapat saya. Mohon maaf jika ada teman-teman Slankers atau Underground atau Sepultura. Saya tidak bermaksud ke arah sana. Ini saya hanya menguraikan tentang sedikit tulisan yang disajikan oleh beberapa pakar. Dan sebagainya adalah beberapa contoh perilaku antisosial yang saya contohkan barusan. Demikian juga dengan sekelompok anak-anak muda dengan mengendarai motor skuter yang telah dimodifikasi sesuai dengan aneka bentuk yang tidak sewajarnya. Berbagai kain kotor dilekatkan ke motornya. Ya, nun sewu kalau ini agak menyinggung teman-teman yang mungkin notabene adalah klub motor Vespa. Ini tidak maksud menyinggung, tapi ini kita lebih kepada nilai-nilai kajiannya ya. Pengendara menggunakan pakaian yang tidak karuan, maka perilaku tersebut juga dapat dikategorikan sebagai bentuk perilaku antisosial. Kenapa? Karena kelompok antisosial biasanya tidak memiliki kepedulian dengan orang lain atau masyarakat sekitarnya. Mereka merupakan kelompok yang hanya memiliki kesenangan menurut pribadinya tanpa mengindahkan orang lain di sekitarnya. Ada pendapat lain tidak menjadi bahan pertimbangan perilakunya. Yang penting mereka terpenuhi ekspresi keinginannya. Seperti Slanker dan geng WA kelompok motor Vespa tadi itu. Ada yang menganggap ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa pertimbangan perilaku bukan dari bahan atau yang dilihat kasat mata, tapi pertimbangannya adalah perilakunya, yang penting mereka terpenuhi ekspresi keinginannya. Kelompok ini sering bersifat cuek dengan apa yang ada dengan sekelilingnya. Banyak di antara mereka terjerumus ke tindakan-tindakan yang melawan hukum seperti komunitas geng motor yang seringkali membuat onar di masyarakat. Ya, kalau di Jember mungkin nggak ada ya. Kalau di Jabodetabek itu kan ada geng motor yang sering tawuran. Mereka tidak lagi mengindahkan seperangkat nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga kelompok ini seringkali seolah-olah membentuk dunia mereka yang bebas dari norma sosial yang ideal. Komunitas antisosial dapat dikatakan sebagai bentuk kelompok anak-anak atau orang-orang yang memiliki gaya hidup sesuai dengan selera mereka, tanpa disadari apakah selera tersebut sejalan dengan norma-norma sosial atau tidak. Dengan kata lain, kelompok antisosial dapat dikatakan sebagai kelompok yang bebas dari norma-norma dan nilai-nilai sosial. Dengan demikian, perilaku antisosial adalah kepribadian seorang yang menunjukkan keacuan, ketidakpedulian, atau permusuhan yang serontak kepada orang lain, terutama yang berkaitan dengan norma sosial dan budaya. Sini ada beberapa faktor yang mendorong terbentuknya perilaku antisosial, antara lain itu adanya gangguan mental, yang kedua faktor keturunan, yang ketiga stres dan sosiokultural, yang keempat adalah faktor lingkungan, yang kelima kegagalan belajar mengenai moral dan etika kehidupan awal mereka. Tapi di sisi lain, orang-orang yang disebut sebagai antisosial yang tidak sesuai dengan perilaku umum pada masyarakat, justru mereka mempunyai nilai sosial tersendiri, dan itu menurut pandangan saya pribadi, mereka lebih peduli terhadap kelompok mereka. Maka bisa kita sederhanakan, mereka yang demikian itu lebih solid
Karena solidaritas yang mereka angkat sebagai sikap dasar mereka. Sikap dasar mereka adalah solidaritas, kepedulian kepada sama. Mungkin dari segi pakaian, dari segi tampilan motornya sedikit berbeda dengan orang-orang umumnya. Namun di sisi lain mereka itu punya nilai kepedulian yang lebih kepada sama. Misalnya kalau Slankers nih yang saya tahu, kalau mereka ada konser dan sebagainya, pulang itu jika ada makanan yang sangat sedikit dan orangnya cukup banyak, itu dibagi makan bareng seperti ala santri-santri yang ada. Vespa misalnya ada yang macet nih di tengah jalan, maka sama Vespanya itu turun, bahkan bisa parkir panjang itu karena ingin membantu Vespa yang macet itu agar bisa cepat jalan kembali. Artinya yang kita bahas di sini yang disebut dengan antisosial bukan antisosial terhadap kepedulian, tapi antisosial yang dimaksud di sini adalah antisosial yang tidak wajar secara atribut dan kostumnya, yang mencerminkan ketidakkesamaan dengan perilaku umumnya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Apabila ada beberapa kalimat yang menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat baik itu kepada diri saya sendiri maupun kepada teman-teman sekalian. Yang sebelum saya tutup, saya tidak ada niat untuk menyinggung salah satu kelompok atau sebagainya. Ini hanya sekedar pembahasan secara ilmiah terhadap mata kuliah sosiologi hukum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.